Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Magrisya. NIM saya 1187070084. Saya dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Matematika Teknik 2, di mana pada materi ini saya akan menjelaskan tentang materi dari hampiran Taylor. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Maclaurin, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Maclaurin Power Series. Nah, Maclaurin Power Series ini yaitu adalah deret Maclaurin itu sendiri. Deret Maclaurin merupakan penaksiran polinom derajat tahingga. Nah, di sini terdapat rumus yang digunakan dalam deret Maclaurin, di mana untuk rumusnya yaitu fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah turunan fungsi 0 dikali X ditambah turunan kedua dari fungsi 0 dikali X kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah seterusnya, atau dapat dikatakan dengan rumus seperti ini. Oke, yaitu F pangkat N atau fungsi pangkat N dikali 0 dikali Xn dibagi N faktorial dan seterusnya ya. Karena kenapa sih di sini ada titik-titik atau bisa disebut seterusnya? Karena untuk deret Maclaurin ini sendiri yaitu merupakan deret yang dihitung secara tahingga. Nah, di sini ada catatannya ya, yaitu deret infinite atau tahingga yang menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi gitu. Oke. Jadi ini kenapa titik-titik? Berarti karena ini merupakan sebuah fungsi yang dihitung secara tahingga, jadi akan terus menerus gitu perhitungannya. Nah, lalu kita masuk ke Taylor Series. Pada Taylor Series ini biasanya selalu memulai perkiraan pada nilai X sama dengan 0. Tetapi sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun, yaitu X sama dengan X0. Jadi gini, untuk deret Taylor itu kita bisa membuat titik utamanya itu atau titik awalnya itu tidak dari 0, tapi kita bisa dari titik manapun. Misalkan kita pengen pakainya -1, atau misalkan pengen pakainya 3 dan sebagainya, seperti itu, sesuai dengan dekatnya dengan titik utama dari gambarnya, seperti itu. Oke, nah sedangkan untuk deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada X0 sama dengan 0. Jadi untuk deret Maclaurin ini deretnya itu pasti dimulai dari X sama dengan 0, seperti itu. Jadi mulai dari F0 ya. Tapi kalau untuk yang deret Taylor itu dimulainya bebas dari berapapun, tetapi tetap saja biasanya dari 0, karena biasanya gambar akan memudahkan di 0 gitu, atau gambarnya lebih dominan biasanya dari 0, tapi tidak kemungkinan bisa lebih gitu dari itu. Nanti terdapat contoh soal di slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus umum deret Taylor. Nah, rumus umum deret Taylor itu sendiri yaitu memiliki rumus Fx sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali X min X0 ditambah F double aksen X0 dikali X min X0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Nah, ditambah titik-titik atau disebut seterusnya ya. Atau bisa dikatakan rumus yang digunakan adalah ini, yaitu F pangkat N dikali X0 dikali X min X0 pangkat N dibagi N faktorial ditambah seterusnya. Karena ingat di sini kita menggunakan tahingga ya, ini tuh tahingga, jadi perhitungan akan terus gitu banyak. Oke. Nah, atau bisa dikatakan ini nih menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga untuk F pangkat N dikali X0 dikali X min X0 pangkat N dibagi N faktorial. Oke. Selanjutnya di sini kita ada contoh soalnya ya. Nah, di sini Fx apabila X sama dengan 0,35. Oke, kita lihat dulu sebelumnya nih. Nah, kan gambarnya misalkan X-nya kan di sini 0,35 ya. Nah, untuk Fx-nya yaitu sin 2Vx atau gambarnya seperti ini ya, membentuk dua gelombang.
Oke, nah gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan di sini, dicobain kita masukkan dulu untuk orde pertama. Orde pertama atau f(x)-nya yang pertama. Nah, di sini itu akan membentuk garis seperti ini yang berhimpitan di titik sini. Ini diperkirakan di titik 0,35. Kenapa sih di sini? Karena memang di sini memang titiknya gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ketika udah masuk ke orde kedua. Oke, nah orde kedua ketika sudah memasuki f ditambah fx ditambah f aksen x dalam kurung x min x0 kan ya rumusnya. Nah, di sini akan membentuk suatu garis yang saling berhimpitan. Ini tuh sebenarnya berhimpitan. Ini tuh ya tidak benar-benar menempel. Itu, ini hanya berhimpitan. Kalau diperbesar mungkin bisa kelihatan ya. Itu sebenarnya berhimpitan. Oke, lalu kita masuk ke yang f double aksennya atau orde keduanya. Ini orde pertama, ini orde ke-0 ya, sorry. Ini orde ke-0, orde pertama, ini orde kedua. Nah, untuk fungsinya yaitu ini. Nah, untuk rumusnya kan tadi f double aksen dikali x dikali x min x0 pangkat 2 dibagi n faktorial kan. Nah, di sini kan karena n kita kan pakainya udah 2 kan, orde kedua. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 1/2. Berarti 1/2 dikali f double aksen dikali 0,35 dikali x min 0,35 pangkat 2. Oke, nah gambarnya pun seperti ini. Sudah hampir menghimpit lagi ya, sudah membentuk gelombang juga. Nah, lalu selanjutnya untuk, nah di sini ini tuh diperkirakan dihitungnya sampai ke T10. Oke, ini tuh kalau nggak salah sampai T10. Oke, maaf nggak kemasukin. Bentar. Nah, sehingga bisa didapatkan untuk rumusnya itu seperti ini ya. Ininya sama tetap. Selanjutnya sesuai seperti ini juga. Sehingga rumusnya itu sigma I sama dengan 0 sampai ke N atau sampai batas yang ditentukan nanti. Ini kita bisa misalkan pakai 10. F dikali pangkat I dikali A dikali X min A dikali X min A pangkat I dibagi I faktorial. Oke. Nah, kenapa sih di sini ada n? Di sini berarti kan ada batasan. Nah, itu ada di pembahasan selanjutnya yaitu di nanti di truncated Taylor series ya. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal ya untuk deret Taylor untuk fx sama dengan ln x. Untuk x0 sama dengan 1. Oke. Cari nilai fungsi dan turunannya untuk fungsi pada x sama dengan 1. Nah, untuk pertamanya itu kita cari dulu nih untuk fx beserta turunannya. Oke. Baru nanti dimasukkan ke rumusnya atau persamaannya, persamaan dari Taylor. Nah, dari sini kita dapatkan, oke, sebentar. Nah, untuk yaitu yang pertama yaitu ketika fx sama dengan ln x maka akan menjadi ln 1 kan. Ln 1 yaitu sama dengan 0. Nah, untuk turunan yang pertama yaitu 1/x. Oke, sehingga dimasukin satunya atau x-nya jadi 1/1 akan sama dengan 1. Begitupun dengan selanjutnya ya, tinggal dimasukkan angka satunya di x-nya sesuai dengan turunannya. Kan ini turunan dari 1/x yaitu x kuadrat. Kenapa? Ya karena tinggal ini kan pertamanya kita naikkan dulu kan ke atas menjadi x pangkat min 1. Kalau turunan berarti dikurangi 1 dikali pangkat yang sebelum dikurangi itu sendiri. Oke, berarti pangkatnya akan menjadi minus 2 dan akan dikali minus 1. Minus 2 dikebawahin menjadi x 1/x kuadrat dikali 1, dikali minus 1. Oke. Nah, di sini pun sama ya. Tapi kenapa jadi plus? Karena kan di sini min ya. Tadi min ketika dikali min akan menjadi plus seperti itu. Untuk perkaliannya pun sama ya. Nah, dan didapatkan hasil orde ke-0-nya 0, orde pertama 1, keduanya minus 1, ketiganya 2. Nah, dan rumus yang digunakan dapat dikatakan seperti ini. Atau f pangkat n x sama dengan n minus 1 faktorial dikali minus 1 di pangkat n min 1 dibagi x pangkat n. Oke. Ya, seperti itu. Nah, tinggal dimasukin saja kan yang ininya tadi. Yang x-nya ya tinggal dimasukin. Untuk x0 sama dengan 1. Nah, ya jadi didapatkan f pangkat n x 0 sama dengan n min 1 faktorial dikali min 1 pangkat n min 1
dibagi 1 pangkat N. Jadi sama dengan N-1 faktorial dikali min 1 N minus 1. Nah, kenapa sih satunya hilang ya di sini? Karena kan 1 pangkat berapapun ya pasti 1 gitu. Lalu untuk pembagian berapapun dibagi 1, maka akan pembagian atasnya itu sendiri ya, pembilangnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan dari rumus umumnya. Nah, di sini setelah dimasukkan ke rumus umum, didapatkan hasil seperti ini. Ini kan rumus umumnya ya. Nah, yang ini yang tadi. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini, yaitu ln X sama dengan, masukin tadi 0. Ininya berapa? Tadi kan 1. Berarti 1 dikali ini X min 1 dikurangi. Kenapa? Karena ini minus. Tadi kan minus 1 per 2 faktorial atau 1 per 2. Ya. Dikali 1 per 2. X min 1 pangkat 2. Di sini 2 karena udah masuk orde 2. Nah, di sininya pun sama ya. Tinggal menggunakan rumus-rumusnya saja. Seperti itu. Ya, nah atau bisa dikatakan untuk rumusnya yaitu untuk rumus selanjutnya yaitu N-1 faktorial dikali minus 1 pangkat N-1 dikali X min 1 pangkat N dibagi N faktorial ditambah tahingga ya di sininya. Karena memang untuk deret Taylor ini menggunakan tahingga. Oke, nah di sini didapatkan juga. Nah, ini ketika udah dimasukin ke ln X-nya ya, atau disederhanakan lagi. Ini hanya dihilangkan nolnya saja. Karena kan 0 ditambah berapapun akan menjadi penjumlahannya itu sendiri kan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke truncated Taylor series atau bisa dikatakan pembatas yang digunakan dalam deret Taylor. Ya, seperti itu, atau pengertian secara umumnya seperti ini, yaitu The truncated Taylor series adalah memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak terhingga karena sifat dari Taylor series itu sendiri yang tak terhingga. Jadi ini tuh bisa menentukan sampai mana sih perhitungannya seperti itu, atau kita bisa menentukan nanti batasnya seperti itu. Oke. Tapi tetap saja nantinya ada kekurangan di mana untuk ini tuh pasti ada kan beberapa yang tidak dihitung, atau bisa dikatakan yang ini nih. Nah, yang ini, yang titik-titik ini nanti tidak dihitung. Itu bisa dikatakan sebagai error. Nah, tapi gimana caranya error itu bisa kita minimalisir atau lebih sedikit lagi errornya yang terjadi. Oke, ya. Nah, ini untuk rumus umumnya. Nah, di sini tuh bukan pakai sama dengan lagi, tapi pakainya yang mendekati ini sama dengan yang mendekati. Oke. Nah, itu tapi untuk rumus umumnya tetapi nah, untuk titik-titik di sininya itu hilang karena kita menggunakan batasan di sini. Nah, sebagai contoh soalnya ini nih. Nah, tentukan penyelesaian sampai orde ketiga untuk persamaan fungsi f(x) sama dengan cos 2x dengan nilai x sama dengan V per 4. Nah, di sini kita lihat kan kita bukan pakainya 0 ya. Berarti di sini bukan deret Maclaurin tapi pakainya deret Taylor karena bukan di X sama dengan 0. Seperti itu. Kenapa sih? Karena di sini untuk menyesuaikan kalau kita memakai 0, maka hasilnya nanti akan sangat jauh, tidak berhimpitan gitu dan errornya pun akan semakin tinggi. Nah, nanti ada gambarnya ya pasti. Nah, karena di sini hanya sampai orde ketiga, maka persamaannya akan menjadi seperti ini nih. Nah, ya kan? Ini kan orde ke-0, orde ke-1, orde ke-2, orde ke-3. Seperti itu. Kita masukin saja rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu fx sama dengan mendekati sama dengan f dikali x0 ditambah f aksen kali x0 dikali x min x0 ditambah f double aksen x0 dikali x min x0 kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah f triple aksen x dikali x0 dikali x min x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, di sini rumusnya ya. Karena kita hanya pakai untuk batasannya yaitu sampai orde ketiga, maka kita pakainya untuk sampai ke f triple aksen saja atau turunan ketiganya gitu. Nah, yang pertama pasti kita tentukan dulu fx beserta turunan-turunannya. Nah, untuk fx kan kita masukin dulu nih. Fx sama dengan cos 2x. Nah, f kan tadi x-nya V per 4, berarti sama dengan cos
2 dikali V per 4. Berarti kan dicoret ya. Jadi V per 2 atau 90 derajat. Atau 90 derajat yaitu cos 90 derajat yaitu sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya untuk turunannya, turunan pertamanya, ingat cara penurunannya ketika ada dalam kurung, ada angkanya atau lebih dari 1, sebenarnya ada angkanya di sini, kita keluarkan. Kan kalau 1 dikali berapa itu tetap 1 kan. Karena di sini 2, maka tulis 2. Nah, turunan dari cos itu sendiri yaitu min sin. Seperti itu. Jadi min 2 sin min 2 sin 2x. Nah, lalu kita masukin lagi si x 0-nya. Tadi kan dengan x-nya ya. X-nya kita tadi pakai V per 4. Karena tadi 2 berarti V per 2 ya. Di sini pasti sama karena di sini 2x semua. Berarti di sini V per 2. Nah, min 2 dikali V per 2 sin atau dikali min 2 dikali sin 90. Sin 90 sendiri itu adalah 1. Berarti min 2 kali 1 yaitu sama dengan min 2. Nah, lalu untuk selanjutnya pun sama ya. Seperti tadi ini dikeluarin lagi. Turunan dari sin yaitu cos. Seperti itu. Dan ditemukan hasil untuk min 4 dikali cos 90 atau 0 ya. Berarti min 4 kali 0 ya tetap 0. Nah, lalu ini pun sama. 2, nah turunan dari cos itu adalah min sin, berarti jadi positif, berubah. Nah, untuk turunan ketiganya akan menjadi 8 dikali sin 90 atau 8 dikali 1, yaitu sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaannya setelah itu. Kenapa sih kita cari turunannya dulu gitu? Kenapa nggak sekalian aja? Nah, itu tuh biasanya digunakan agar memudahkan kita ketika di persamaannya. Kita nggak harus ketika ingin memasukkan ke persamaannya itu nggak ribet gitu. Ya ingin mempermudah saja gitu untuk penyelesaian dari permasalahannya untuk kepersamaannya seperti itu ya. Sehingga nah ini kan rumusnya yang tadi ya, hanya sampai F order ketiga atau F turunan ketiga seperti ini, maka didapatkan hasil yaitu F mendekati 0 dikurangi kan 0 ya ini, dikurangi 2 dikali X min X0 nya tadi masukin. Tadi kan ya X0 nya kan tadi masukin V per 4 ditambah 0 dikali X min V per 4 pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 8 dikali X min V per 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Nah, kita lihat di sini yang 0-0-nya kita eliminasi saja ya. Hilangkan, maka hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini kita lihat ya kan. Jadi Fx sama dengan mendekati minus 2 dikali X min V per 4 ditambah 4 per 3 dikali X min V per 4 pangkat 3. Nah, kenapa sih di sini 4 per 3? Karena kan di sini ada 3 faktorial kan. 3 faktorial itu sama dengan 6. Nah, kita sederhanakan jadi 8 dibagi 6. Sederhanakannya menjadi 4 per 3. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini gambarnya gitu. Gambar yang dihasilkan dari persamaan tadi, persamaan Trencathal-Taylor series tadi. Nah, untuk persamaannya sendiri bisa terlihat kan, ini untuk gambar yang cos-nya, cos 2x ya kan. Sini kan kita rumusnya pakai cos ya. Bentar, ya kan pakai cos. Nah ini untuk persamaannya yang dari sesudah disederhanakan dari order ketiga ya. Nah, ini terlihat kan dari order ketiga. Nah, ini tuh sebenarnya gambarnya berhimpitan. Dan ya sedikit terjadi error gitu. Karena memang dari sifat dari Taylor itu sendiri yang tak hingga. Sehingga ketika ada batasan, maka akan pasti ada error. Nah, kita lihat nih di sini. Ini kan dimulainya dari V per 4 ya tadi. Kenapa sih nggak dimulainya dari 0? Nah, kalau 0, mungkin saja ini berhimpitannya nggak bakal di sini atau bakal ke sini. Itu akan semakin jauh gitu himpitannya. Sehingga bisa dikatakan errornya pun akan menjadi semakin besar. Nah, makanya di situ lebih baik kita menggunakannya deret Taylor series atau kita menggunakan X-nya tidak sama dengan 0 seperti itu. Nah, untuk series akurasinya atau mungkin kesimpulannya ya, kenapa sih kita mesti pakai deret Taylor kalau bisa pakai deret Maclaurin? Nah, jawabannya yaitu perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal X0. Nah, yang kedua itu kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Nah, ini seperti soal yang tadi yang kita untuk Trencathal Taylor series. Nah,
kita kan di situ menggunakannya V per 4, bukan X sama dengan 0. Karena ketika kita menggunakan X sama dengan 0, maka akan jauh dari akurat gitu untuk ininya gitu, untuk hasilnya nantinya. Seperti itu. Nah, ya, jadi perkiraannya pun akan semakin jauh gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila pemaparannya masih dirasa kurang mengerti ataupun pembahasannya dirasa intinya ada salah kata atau seperti apa, ada salah pemahaman, mohon maafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.